Jadi seperti ini kita perlu membuat bunga yang begini ya. Untuk membuat bunga yang seperti ini untuk hiasan, sebenarnya kita perlunya benangnya 3 warna, tapi tidak harus 3 gulung. Boleh benang-benang sisa, boleh benang apapun ya kalau untuk bunganya. Bisa poli, bisa wool, siet, segala macam ya. Oke, saya di sini juga sudah punya beberapa warna benang yang semuanya dari katun. Kita buat yang awalnya dulu ya. Oke, karena benang sisa yang ini habis, saya pakai warna biru deh. Pertama, sebentar, permisi. Saya zoom dulu. Kita kembali membuat slip knot seperti ini. Lalu buatlah 4 rantai, tuh 2, 3, 4. Setelah 4 rantai selesai, kita slip stitch. Slip stitch di chain yang pertama seperti ini. Lalu tarik begini ya. Setelah slip stitch seperti ini, kita buat chain 5 ya. Lalu putar benangnya, tusuk di tengah ring, kita buat 1 DC. Plus chain 2, buat lagi 1 DC. Plus chain 2, kembali buat 1 DC. Chain 2 lagi. Ini sudah yang keberapa nih? 3 CH ini termasuk dihitung sebagai 1 DC ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Buat lagi 1 DC plus chain 2 hingga nanti tiang DC-nya ini ada 8 ya. Satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chain 2, kemudian slip stitch. Di sini. Jika sudah slip stitch seperti ini, boleh kita slip stitch chain 1 lagi maksud saya. Kemudian putus benangnya. Seperti itu. Lalu kita ambil warna benang yang lain. Saya di sini pakai warna kuning. Kemudian kita buat dulu slip knot. Seperti itu. Lalu tusuk di tengah lubang-lubang antara DC ini. Di sini kita tusuk. Sambil ditusuk di tempat yang lubang seperti ini ya. Kita ambil slip knotnya. Masukkan, tarik. Nah, jadi ini memang kalau mau ngerajut itu kita harus temenan dulu. Harus jadi teman dulu sama mata hooknya ya. Jadi mudah mengontrol. Lalu chain 1. Satu lagi ya, chain 2. Kemudian kita buat DC di dalam lubang besar ini sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Chain 2. Kemudian slip stitch di sini. Slip stitch itu kayak gini. Ngambil benang, kemudian lewati saja rantainya, tarik masuk ke dalam rantai. Nah, seperti itu ya. Kemudian slip stitch 1 kali lagi di lubang yang di sebelah. Ntar ini nggak mulus ya, pecah benangnya. Saya ulangi lagi dari slip stitch. Buat slip stitch seperti itu. Slip stitch 1 kali lagi. Oke. Baru buat chain 2. Buat 4 DC. 1, 2, 3, 4. Apa nak? Apa sayang? 1, 2, slip stitch di sini. Oke, silakan dilanjutkan dulu ya. Hingga nanti kelopaknya menjadi 8. Berhenti di sini. Ini saya sudah sampai ke kelopak ke-8. Sudah 4 DC-nya sudah, tinggal chain 2. Lalu slip stitch di sini. Ya, slip stitch di situ. Slip stitch 1 kali lagi di dalam sini. Nah, kalau sudah slip stitch seperti ini, kita putus benangnya. Kemudian tarik seperti ini. Tarik panjang aja kayak ini dulu ya. Lalu
Nah, supaya bagian ini tidak terlihat, kita tusukkan hook di tempat atas DC atau chain yang ini ya, yang di sininya kita tusuk. Biasanya nanti kelihatan ada lubang. Baru kita ambil yang kita tarik tadi panjang, kita tarik ke belakang. Maaf ya kalau kedengaran bunyi derit-derit kayu, karena memang pondok kecil kami terbuat dari kayu, jadi begitulah bunyinya kira-kira ya. Nah, ini seperti ini, sudah ditarik ke belakang begini, baru kemudian ditarik panjang ini ya. Nah, ini yang sisanya tadi tarik ke belakang, ambil, masukkan ke dalam loop yang ini. Jika teman-teman punya cara yang lebih praktis dan lebih rapi, silahkan dipakai ya, nggak mesti sama dengan yang saya, enggak kok. Ini hanya untuk merapikan saja. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan lanjut ke round 3. Ada baiknya sebelum round 3 itu kita kerjakan, kita rapikan dulu nih bagian yang belakang. Gunakan jarum sulam untuk membantu. Jarum sulam ini nanti banyak gunanya teman-teman ya. Selain untuk merapikan, nanti bisa untuk membuat embroidery, apa sih namanya tuh, bordir ya. Nah, untuk bikin bordir. Jadi sebaiknya memang punya. Kalau merapikan benang sisa merajut, lebih baik pakai jarum sulam ya, daripada dibakar dengan korek api, karena biasanya bekasnya nggak bagus kalau pakai korek api. Untuk merapikan bulu-bulu yang halus boleh kita pakai korek api ya. Oke, sekali lagi supaya nanti nggak keluar-keluar. Nah, seperti ini, tarik saja, baru kemudian kita rapikan. Kita buat round 3-nya. Round 3-nya boleh pakai benang ini, pakai benang lain boleh, mau tetap warna kuning boleh, tapi kalau mau tetap warna kuning nggak usah diputus benangnya tadi ya, langsung aja nyambung ke belakang. Pertama kita bikin slip knotnya dulu, biarkan aja panjang. Slip knotnya jangan dulu terlalu dikencangkan di hook, panjangkan saja. Lalu ini bunganya kita lipat begini, supaya lebih mudah kita mengambil batang-batang DC-nya. Jadi kita mengerjakannya mengaitkan slip knotnya nanti di ini, di DC-DC-nya ini ya. Jadi ini dilipat, ambil seperti ini posisinya, lalu slip knotnya kita tarik. Nah, seperti ini. Ini sisa benangnya kita naikkan ke atas supaya nanti nggak ikut. Lalu kita buat chain 1. Teruskan membuat chain 4 lagi. Jadi ada 5 chain yang kita buat ya. 1 2 3 4 5. Ini tadi udah 5. Kita buat chain atau slip stitch melewati ini DC yang berikutnya. Kita buat lagi 4 seperti ini. Lalu kita ambil lagi DC yang berikutnya seperti itu, slip stitch, chain lagi 4. Nah, begini, lakukan terus sampai berkeliling ya, seperti itu nanti jadinya. Lakukan terus hingga kembali ke bagian yang ini. Oke, ini sudah hampir di akhir. Kalau sudah di akhir, tusuk di bagian yang chain pertama tadi bunda ya teman-teman, tusuk dari agak ke bawah. Lalu di sini kita mulai slip stitch 1, kemudian slip stitch 1 kali lagi di dalam lubangnya, lubang setengah lingkaran yang tadi kita bentuk. Oke, kalau sudah slip stitch 2 kali, kita susah ya ulang lagi deh. Nah, ini bagian lengkung terakhir ya yang akan kita buat. Lepas dulu hooknya tadi, terus posisikan benangnya bagian depan bunganya ke hadapan kita, lalu kita slip stitch di sini 1 kali. Ini chain yang pertama tadi, slip stitch pertama, masukkan di situ, slip stitch 1 kali, lalu slip stitch 1 kali lagi di dalam lingkar yang besar, lengkungan yang 5 chain tadi ya. Nah, slip stitch 1 kali di situ. Oke, sudah ya. Kemudian lanjutkan dengan chain 3, 1 2 3. Ini kita singkirkan dulu, masukkan saja di balik-balik kelopak yang round kedua tadi.
biar nggak riwah ya, gitu. Lanjutkan, setelah chain 3 kita buat 5 DC. Tuh, tarik panjang aja DC-nya, nggak apa-apa. 3, 4, 5. Setelah buat 5 DC, Lumba-lumba. oh ada lumba-lumba. Setelah 5 DC, lanjutkan dengan chain 3. 1, Ini oh, adalah 1, 2, 3. Adalah, oh ada paus. Lalu slip stitch di sini ya. Shh. Shh. Setelah slip stitch 1 kali, kita slip stitch 1 kali lagi di seberangnya, langsung di dalam lengkungan itu. Ya, bukan di sini, tapi di bagian ini. paus. Bukan Dad. paus. 2, 3. Sebentar. Kereta. Masih juga. Itu kereta. Ya, sabar bunda-bunda ya. Setelah chain 3, lanjutkan membuat 5 DC di dalam lengkungan ini tadi ya. 5 DC aja. 1, 2. Ihsan. 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 4, 5. Op. Aduh, nang neng nong neng nong. Dah digangguin ah. Chain 3 setelah 5 DC seperti ini, kita chain 3, lalu slip stitch di dalam lingkaran tempat kita mengerjakan, kemudian di lengkungan yang 1 kali lagi. Jadi ada 2 kali slip stitch. Oke, sudah cukup. Aduh, heboh. Nah, chain 3 lagi, lalu ulangi cara yang tadi bunda-bunda ya teman-teman. Silahkan dilanjutkan hingga nanti menjadi, oh my god, sehingga nanti jadi 8 kelopak ya. Hampir jadi ya. Setelah 5 DC tambahkan 3 CH. Kemudian untuk yang terakhirnya kita slip stitch 1 kali aja, kemudian chain 1 untuk mengunci benangnya. Tarik, selesai sampai di sini untuk pembuatan 3 round bunga ya. Kemudian kita akan memadukannya dengan kalung yang sudah kita buat tadi menggunakan jarum sulam. Bagian tengah bunga bisa ditambahkan dengan mote seperti ini, nanti akan dijahit bersamaan dengan kalungnya. Nah, ini tadi ya kalungnya. Ini boleh kalau mau dipelintir-pelintir sedikit, diputar-putar biar dia jadinya rapi, enggak amburadul seperti itu. Lalu ini akan kita jahit di sini ya. Tinggal kita arahkan benang yang sudah tadi kita kunci ke bagian tengah. Arahkan ke sini. Seperti itu. Lalu sisipkan di antara benang-benang ini, tapi jangan sampai tembus ke bagian depan ya. Hanya kita selip-selipkan dikit di belakang kayak gini ya, nggak kelihatan. Nanti ini mau kita jahit di bagian ini. Kita jahit dulu beberapa kali ya. Oh enggak deh, oke, kita jahit dulu ini langsung dengan motenya biar gampang ya. Nah, di tengah situ posisinya kurang kelihatan ya, dekat lagi. Nah, seperti itu. Masukkan ke motenya. Enggak pakai mote enggak apa-apa ya, enggak harus. Posisikan rata ke sini. Lalu kita ulangi lagi menjahitnya seperti itu. Ulangi beberapa kali sampai benar-benar kencang saja. Nah, selesai seperti ini. Kalau pakai benangnya warna, pakai benang poliseri ya bunganya, itu nanti lebih cerah warnanya dan merapikannya bisa dengan cara dibakar. Nah, ini dia kalau sudah terpasang rapi ya. Oke, selesai sudah untuk materi kalung rajut chain kita. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira.